wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Priyanti dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan sastra internet, yang dimulai dengan definisi sastra internet. Sebelum sampai ke definisi sastra internet sendiri atau biasa yang dikenal dengan cybersastra. Cybersastra berasal dari kata cyber yang berarti tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, cybersastra terjalin dengan kata lain seperti cyberspace, cybernet, dan cybernetic. Cyberspace yang berarti ruang berkomputer yang saling terjalin membentuk budaya di kalangan mereka. Cybernet yang berarti pengendalian proses menggunakan komputer. Kemudian cybernetic yang berarti mengacu pada sistem kendali otomatis dalam sistem komputer maupun jaringan syaraf. Jadi dapat disimpulkan, definisi sastra internet yaitu aktivitas sastra yang memanfaatkan media komputer atau internet. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan sastra internet? Sebelum sampai ke kelebihan sastra internet, yang pertama, kita perkenalkan dulu sastra internet atau sastra cyber, bermula dengan hadirnya komunitas-komunitas milis di dunia maya. Istilah sastra cyber mulai populer sejak tahun 2001. Saat budaya internet sedang berkecamuk di Indonesia. Dengan munculnya sastra internet mampu membuat perubahan besar bagi penulis pemula. Karena apa? Dulunya pihak penerbit atau pihak media cetak hanya menerbitkan atau mengekspos karya sastrawan ternama saja. Jadi untuk sekarang sastra internet menjadi terobosan baru untuk penulis pemula. Kemudian selanjutnya, membuka opini baru bahwa media cetak bukan satu-satunya sumber membuat seseorang menjadi sastrawan. Yang berarti karena kita sudah berada pada era digital atau era keterbukaan di mana kita bebas memilih, mengekspos karya yang ingin kita baca atau karya yang ingin kita publikasikan supaya dikenal oleh pihak lain. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu sastra internet membebaskan penulis untuk menciptakan karya yang layak diperhitungkan. Maksudnya, reproduksi karya internet tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun dan oleh kekuasaan manapun, tidak dihegemoni oleh kepentingan ekonomis atau politis yang menetapkan kriteria-kriteria suatu karya sastra. Kemudian, dalam sastra internet tidak ada batas antara penulis dan pembaca. Maksudnya, jika dulu karya sastra kita hanya bisa membaca karya sastra yang diterbitkan oleh pihak penerbit saja, tapi sekarang kita bebas membaca karya sastra yang ingin kita baca dan yang kita sukai tanpa harus melibatkan atau menunggu pihak penerbit. Selain itu, pembaca juga bisa langsung berkomentar yang nantinya bisa menjadi masukan untuk para penulis sastra. Dan yang terakhir yaitu sastra internet memperkenalkan sastra Indonesia ke penjuru dunia. Jika dahulu sastra cetak hanya mampu memperkenalkan sastra Indonesia hanya sampai ke negara tetangga saja, tapi melalui jaringan internet yang sekarang sastra Indonesia dapat dikenal oleh penjuru dunia karena jarak bukan lagi suatu hambatan. Kemudian selanjutnya, kelemahan sastra internet. Sastra internet Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain. Karena apa? Karena penguasaan teknologi yang masih rendah dan jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh negeri. Misal ada penulis sastra atau pembaca yang masih di pelosok negeri yang belum ada jaringan internetnya itu akan kesulitan untuk menggapai karya sastra internet. Kemudian masih banyak kritik dari sastrawan terkenal seperti yang dilakukan Sutarji Kolzum Bahri, di mana beliau mengkritik keras dan mempertanyakan mutu sastra internet dan legitimasi sastrawan internet karena belum jelas produktivitasnya mereka. Kemudian selanjutnya, sastra internet menjadi sastra di Indonesia menjamur dan miskin kritik.
Hal ini karena ketidakjelasan pertanggungjawaban sastrawan, seperti halnya sastra internet berisi sastrawan yang sedang coba-coba dan sedang main-main, menjadikan sastra hanya sebagai media hiburan tanpa menyiaratkan pesan memajukan peradaban Indonesia. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu terlupakannya sastra cetak, seperti koran, buku, dan lain-lain semakin tertinggal karena aksesnya yang sulit, baik untuk penulis sendiri maupun untuk pembaca. Sehingga mereka banyak bermigrasi ke sastra internet yang memiliki banyak sekali kemudahan. Kemudian argumentasi mengenai penulisan sastra internet dan problematikanya. Menulis sastra melalui media internet membawa kemudahan besar bagi sastrawan pemula dan pembaca sendiri. Karena mudahnya akses bagi penulis untuk menerbitkan sastranya tanpa harus melalui persetujuan media cetak, dan bagi pembaca sendiri mereka bebas memilih karya sastra yang ingin dibaca tanpa ada batasan-batasan tertentu. Tapi memiliki problematika, yaitu menulis sastra di internet. Tidak semua penulis dapat menerbitkan tulisannya ke internet karena kurangnya pengetahuan teknologi dan juga jaringan internet. Selain itu, sastra internet masih dianggap tidak bermutu oleh sebagian orang dan para sastrawan terkenal dan pihak cetak. Sekian presentasi dari saya.